Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru penyemangat, berjumpa lagi dengan saya Ozi di Guru Penyemangat. Oke sobat, kali ini saya bakal mencoba untuk berbagi tentang bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran PPG untuk keperluan mendapatkan sertifikasi pendidik tahun 2024 dengan AI, sehingga 2 menit bisa langsung selesai dan ini aman. Bagaimana caranya? Oke sobat, sebelum itu sembari menyiapkan jurnal, sobat perlu membaca dulu, kita simak dulu di situsnya Kemendikbud. Jadi di sini ada panduan untuk mengerjakan jurnal pembelajaran supaya nggak gagal validasi. Nah, sobat, jadi di sini saya zoom ya, saya perbesar. Oke, di sini ada peringatan, jadi ada perhatian. Untuk menghindari kegagalan validasi, pastikan jurnal pembelajarannya memenuhi kriteria kelulusan. Nah, sobat, jadi minimal jurnalnya 300 kata, ya. Jurnalnya 300 kata, kemudian tidak mengandung unsur plagiasi. Jadi ini tidak mengandung unsur plagiasi ya, tidak boleh kopas dan tidak boleh asal comot yang ada di Google. Kemudian di sini juga disarankan menggunakan aplikasi atau software Microsoft Word atau Google Doc yang online, dan tidak terlalu banyak unsur visual. Jadi kalau bisa lebih banyak kata-kata daripada gambar ataupun elemen-elemen lain seperti ilustrasi dan semisalnya. Kemudian format yang diunggah dari jurnal pembelajaran itu adalah format PDF. Jadi kalau kita buka Word itu kita bisa save as PDF. Oke, baik sobat, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada panduannya. Jadi di sini kita untuk membuat jurnal itu harus selesai terlebih dahulu mempelajari materi. Jadi ketika materi udah dipelajari, kemudian post test udah dikerjakan, barulah kita membuat lembar jurnal pembelajaran. Nah, sobat-sobat, jadi di sini saya bakal mencontohkan. Dan yang terakhir tadi ya, ada ukuran maksimal. Di sini format PDF maksimal 10 MB. Nah, sobat, terkait dengan jurnal pembelajaran, khususnya untuk persiapan pelaksanaan PPG, supaya nanti bisa langsung ikut UKM ya, ujian kompetensi. Jadi di sini ada susunan dasar simple dari jurnal. Ini nanti bisa kita buat menggunakan Copilot ya, atau ChatGPT atau Gemini. Biar nggak kena plagiasi, nanti kita sama-sama belajar. Jadi di jurnalnya nanti di Word, teman-teman perlu siapkan cover. Cover nanti isinya ada gambar atau foto, boleh nanti dikasih detail nama, kemudian nomor peserta dan juga nanti universitasnya ya. Kemudian yang kedua, nanti sobat cari ide yang diperoleh setelah mempelajari modul. Misalkan modulnya tentang pengajaran dan asesmen gitu kan. Kemudian ada rencana aksi nyata. Misalkan aksi nyatanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi apa, kelas berapa. Nanti itu perlu didetailkan. Kemudian ada refleksi dan umpan balik. Nah, salah satu penggunaan refleksi kita bisa menggunakan refleksi model 4P. Jadi nanti di refleksi itu ada peristiwa, ada perasaan, ada pembelajaran, dan juga ada perubahan yang didapatkan. Nah, sobat, jadi ini kan udah ada. Misalkan sekarang jurnal atau modul yang telah dipelajari itu kita pilih dulu. Oke, misalkan ini ya sobat, ini ada contoh jurnal. Saya lihat dari situs Kemendikbud, maksud saya contoh modul. Jadi sobat telah mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen, itu modulnya. Kemudian ada pendidikan sosial emosional. Nah, ini di salah satu modul prinsip pengajaran dan asesmen itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya contohkan jurnalnya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, bagaimana langkahnya? Nah, di sini sobat boleh copy dulu ya. Ini nomor 2,
sampai nomor 4 kita copy. Saya copy ya. Kemudian sobat buka ini, Copilot ya. Dia ada di Microsoft Bing, ada di sini. Ya, ada di Bing. Kalau nggak ada di sini, di bawah laptopnya, buka aja di sini di Microsoft Edge ya. Nah, di pojok kanan atas di sini, nah, ini ada Copilot. Nah, ini ada Copilot ya, yang warna biru ini. Ini. Kalau nggak ada nanti buka aja tulisannya, Copilot tulisannya ya, Copilot. Ini bisa digunakan. Kebetulan kalau untuk Windows 10 11 itu ada di bawah, terutama Windows 11 ya. Nah, di sini. Nah, sobat pastekan tadi ya. Pastekan mulai dari ide, rencana aksi nyata, kemudian refleksi. Nah, di sini silakan sobat masukkan ya. Jadi kita kasih perintahnya ya. Jadi perintahnya, buatkan saya jurnal pembelajaran lengkap dengan memperhatikan ketentuan berikut. Nah, ini boleh kita kasih nomor 1 ya. Nomor 1, ide yang diperoleh setelah mempelajari modul. Nah, buatkan nama modulnya teman-teman. Misalkan modulnya adalah pengajaran dan asesmen. Oke, asesmen. Ya, kemudian nomor 2, di sini boleh rencana aksi nyata. Misalkan aksi nyata kita kasih penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nomor 3 itu refleksi dan umpan balik setelah mempelajari modul pengajaran dan asesmen. Kemudian di sini dalam kurung ya. Kemudian ya sampai sini ya. Oke, sampai sini sobat. Jadi kalau ingin lebih detail, silakan sobat masukkan datanya lebih detail ya, biar nanti jurnal refleksinya, jurnal pembelajarannya itu lebih lengkap lagi. Kira-kira ini yang dibutuhkan sesuai dengan perintah dari platform PMM-nya ya, terkait dengan pembuatan lembar jurnal pembelajaran. Oke, sobat, jadi udah selesai tadi ya. Ini kan, ini saya coba zoomkan, saya coba maximize. Ini kalau sudah tinggal kita enter, kita tunggu beberapa saat. Oke. Tidak sampai 2 menit ini sebenarnya akan sudah selesai. Nah, ini proses pembuatan jurnal pembelajaran. Nah, baik sobat, kita tunggu sampai selesai ya. Oke. Nah, ini setelah usai kita boleh copy. Kita klik yang bawah ini copy. Saya taruh di bawah, di sini ya. Saya taruh coba di lembar yang baru. Nah, saya pastekan. Ini boleh kita hapus ya. Kita lihat contohnya tadi sobat. Ini coba saya lihat ada berapa kata. Saya lihat ada berapa kata. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini ada 319 kata. Jadi ini udah aman sebenarnya sobat. Cuman untuk menghindari plagiasi, nah di sini boleh nanti kita tambahkan deskripsinya. Misalkan ini kan ide yang diperoleh setelah mempelajari modul pengajaran dan asesmen. Apa yang ide yang didapat? Misalkan pentingnya asesmen formatif. Nah, boleh teman-teman atau sobat kasih contoh. Misalkan contohnya seperti memantau kemajuan belajar berhitung atau membaca. Oke, seperti itu ya sobat. Kemudian penggunaan teknologi dalam asesmen. Nah, ini boleh misalkan dikasih contoh ya. Misalnya menggunakan AI untuk memudahkan membuat LKPD. Nah, itu boleh. Kemudian pendekatan berbasis kompetensi juga boleh. Nanti ditambah karena ada pembelajaran berdiferensiasi dan semisalnya. Nah, kemudian ini untuk poin 1, idenya sobat boleh tambah lebih dari 3 boleh. Cuman nanti nggak perlu terlalu panjang ya. Yang penting kita udah mencapai kriteria minimal yaitu 300 kata. Nggak perlu terlalu wah buatnya, yang penting kita bisa lolos validasi dan sesuai dengan perintah dari PMM itu sendiri. Kemudian nomor 2,
rencana aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini untuk rencana, sobat bisa buat lebih detail nanti ya. Misalkan identifikasi kebutuhan siswa. Ini langkah pertama, melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar. Nah, ini nanti boleh dideskripsikan lagi ya. Boleh dideskripsikan lagi. Kemudian ini kan baru rencana ya, baru rencana aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran. Berarti di sini nanti ada juga penyusunan modul ajar, kemudian merumuskan ATP, TP, kemudian pemilihan model pembelajaran dan sebagainya. Itu boleh dideskripsikan lagi di sini. Yang penting kita udah dapat bahan mentah yang nanti tinggal kita poles-poles kembali supaya jurnalnya lebih lengkap dan mantap. Kemudian ada di sini penggunaan beragam metode. Nah, metodenya boleh disajikan. Ini kan udah sesuai ya, sobat. Jadi tinggal kita tambah-tambah sedikit aja. Kalau mau lebih keren, berarti ini nanti boleh dikasih bentuk tabel ya. Kemudian ini, nomor 3 lagi ya, yaitu tentang refleksi dan umpan balik setelah mempelajari modul. Nah, ini nanti silakan disesuaikan modulnya. Nanti refleksinya tinggal ditambah-tambahkan saja. Misalkan saya mengikuti modul, mempelajari modul ya, kalau kita mandiri seperti itu. Karena di PMM kan mandiri. Jadi ini saya mempelajari modul selama berapa, misalkan ditulis aja berapa jatah pembelajarannya. Misalkan 1 bulan, oke kita buat 1 bulan. Atau dibuat 2 minggu, buat 2 minggu. Perasaannya jangan lupa diberitahu. Pembelajaran yang didapatkan boleh. Kemudian perubahan, future ya. Apa harapan yang bisa dilakukan pada hari-hari mendatang. Nah, kemudian nanti sobat setelah ini semua selesai, silakan nanti ditambah dokumentasi kegiatan. Apa dokumentasi kegiatan yang bisa sobat masukkan, yaitu tentang kegiatan mempelajari modul, kemudian rencana aksi nyata yang dilakukan itu boleh deh taruh di sini ya. Misalkan diskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, atau berkolaborasi dengan peserta didik. Oke sobat, kiranya itu yang bisa saya sajikan terkait dengan pembuatan jurnal pembelajaran. Dengan bantuan AI, salah satunya adalah Copilot, kita bisa membuat jurnal lebih cepat dan lebih mudah. Jangan lupa untuk tidak langsung menyalin penuh dari AI supaya nanti aman dari plagiasi. Oke sobat, itu saja kiranya yang bisa ditampilkan pada kesempatan kali ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.